Pasífico. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti dikarenakan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya rekan Vio.
Baik, Yo. rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Tio. Baik, ya mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto Anhar Rahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan perolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang ke apa? Oh ya, siap. Namanya juga begitu tadi. Mati lampu Pak, Ini tuh ada nakasi Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi pas Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari Taufan Pak. Kak siapa namanya ini? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Udah apa gitu? Apa gue bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Mana Kenapa, Kak? suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu Kak. Belum lagi ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaratno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Ronaldo. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Ronaldo. Siti Aminah.
Pasti itu. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, via di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti dikarenakan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya?
Ya, rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra. Seperti itu, rekan Pio. Baik, iya, mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga berserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Rakabuming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Rakabuming. Selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang kapan? Oh ya, siap. Minum juga begitu tadi. Mati lampu Pak, keluhannya. Ini tuh ada anak kasih Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5 persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasus Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari tahun depan. Kak siapa namanya ini? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu Kak. Belum lagi ada nggak percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada Ada Kak P3, flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Rinaldi. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Rinaldi. Siti Aminah.
Sip itu. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko itu posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti dikarenakan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio.
Baik, Yo. rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan kita. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh relawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra. Seperti itu, rekan Tio. Baik, iya, mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga berserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan perolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik, Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik, rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti. Sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang ke apa? Oh iya, siap. Ya, jauh lagi nanti. Sebelah sini, Pak. Awas, awas. Namanya juga begitu tadi. Jadi mati lampu, Pak, keluhannya. Ini tuh ada nak kasih Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi, pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasih Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan kan dari tahun lalu? Kak siapa namanya ini? Dok Tuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Mana Kenapa, Kak? suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu Kak. Belum lagi ada nggak percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaratno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Karnal deh. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Karnal deh. Siti Aminah.
Masih itu. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Fiorina Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti karena kan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio.
Baik, rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan kita. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Pio. Baik, iya, mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga berserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Rakabuming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Rakabuming. Selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik, Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik, rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliputi lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang ke apa? Oh ya, siap. Sebelah sini, Pak. Oh, siap. Namanya juga begitu tadi. Mati lampu, Pak, keluhannya. Ini tuh ada nak kasih Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasih Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari tahun Kak siapa namanya? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Udah apa aja tuh? Apa aku bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari ini Malu-malu kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu Kak. belum Lagi ada nggak percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Karena nih. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Karena nih. Siti Aminah.
Tasik itu. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti karena kan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya?
Ya, rekan Vio. Baik, rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi. Terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra. Seperti itu, rekan Pio. Baik, ya mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik, Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik, rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribunar. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo, dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Bilang ke apa? Oh ya, siap. Sebelah sini, Pak. Awas, awas. Namanya juga begitu tadi. Ini tuh ada nakasi kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi, pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya kak, pertama kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari? Jika ada, apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasus kak. Tunggu saya ketik kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari tahun depan. Kak siapa namanya ini? Ndak Tuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Mana Kenapa, Kak? suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu kak. Belum lagi ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaratno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Ronaldo. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Ronaldo. Siti Aminah.
Stay itu. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti karena kan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio.
Baik, Yo. rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Pio. Baik, iya, mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang ke aku. Oh ya, siap. Sebelah sini, Pak. Oh, so. Namanya juga begitu tadi. Mati lampu, Pak, keluhannya. Ini tuh ada nak kasih Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Nah, itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5 persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasus Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari tahun depan. Kak siapa namanya ini? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Udah apa aja tuh? Apa aku bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Jordan dari Tribun Timur Makassar. apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu Kak. Belum lagi ada nggak percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Karnal deh. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Karnal deh. Siti Aminah.
Basta itu po. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti dikarenakan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio.
Baik, Yo. rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi. Terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh relawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra. Seperti itu, rekan Pio. Baik, iya, mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik, Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik, rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribunar. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti. Sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Rinaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang ke apa? Oh ya, siap. Ya, jalan lagi. Sebelah sini, Pak. Awas, awas. Minum juga gitu tadi. Ini tuh ada nakasi kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya kak, pertama kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi pas kak. Tunggu saya ketika program apa yang dilanjutkan kan dari tahun depan. Kak siapa namanya ini? Dok Tuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat sepi. Lagi ndak anu kak. Belum ada Tidak percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Karnal deh. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Karnal deh. Siti Aminah.
Masih itu. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti karena kan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya?
Ya, rekan Vio. Baik, Vio. rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Tio. Baik, iya, mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Vio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Rakabuming Raka.
Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Rakabuming. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang ke apa? Oh ya, siap, siap. Ya, jauh lagi nih. Sebelah sini, Pak. Oh, jauh. Namanya juga begitu tadi. Mati lampu, Pak, keluhannya. Ini tuh ada anak kasih Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasus Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari Tausan Pak. Kak siapa namanya ini? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak banget. sepi. Lagi ndak anu Kak. Belum Lagi ada nggak percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Karena Uli. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Karena Uli. Siti Aminah.
Apa sih itu? Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti karena kan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio.
Baik, rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan kita. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Pio. Baik, iya mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik rekan Phil. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Phil dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti. Sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang ke aku. Oh ya, siap. Sebelah sini, Pak. Awas. Minum juga gitu tadi. Mati lampu, Pak. Ini tuh ada nakasi Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi, pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasus Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari Topan Pak. Kak siapa namanya ini? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak lama? Siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak Kak. Belum Lagi ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Karnal deh. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Karnal deh. Siti Aminah.
Basta itu po. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko itu posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti dikarenakan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio.
Baik, Yo. rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Tio. Baik, ya mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga berserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan perolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Vio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik, Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik, rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Bilang ke apa? Oh ya, siap. Ya. Ya, jauh lagi nih. Sebelah sini, Pak. Awas, awas. Ini minum juga gitu tadi. Mati lampu, Pak. Ini tuh ada nakasi kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya kak, pertama kak. Nah, itu bagaimana pandangan bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program suatu hari jika ada apa yang menurut bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi pas kak. Tunggu saya ketik kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari tahun kak siapa namanya ini? Dakutuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Jordan dari Tribun Timur Makassar. apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di kota Makassar. Mana Kenapa, Kak? suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu kak. Belum Lagi ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Rinaldi. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Rinaldi. Siti Aminah.
Pasti itu. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, via di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti dikarenakan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya?
Ya, rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra. Seperti itu, rekan Pio. Baik, ya mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Rakabuming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Rakabuming. Selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti. Sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang kapan? Oh ya, siap. Sedikit, Pak. Ya. Sebentar. Ya, agak jauh lagi nih. Sebelah sini, Pak. Awas. Namanya juga gitu tadi. Ini tuh ada nak kasih Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5 persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasus Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari tahun depan. Kak siapa namanya ini? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak lama? Siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu Kak. Belum lagi ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada Ada Kak P3, flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Karnal deh. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Karnal deh. Siti Aminah.
Basket itu ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko itu posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti karena kan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio.
Baik, Yo. rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan kita. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh relawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra. Seperti itu, rekan Pio. Baik, iya, mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga berserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Rahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan perolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti. Sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Bilang ke apa? Oh ya, siap. Sedikit, Pak. Ya. Bentar. Ya, kita jauh lagi nih. Sebelah sini, Pak. Awas, awas. Namanya juga begitu tadi. Ini tuh ada anak kasih Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi, pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi pas Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari tahun Kak siapa namanya ini? Ndak Tuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Mana Kenapa, Kak? suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu Kak. Belum lagi ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaratno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Ronaldo. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Ronaldo. Siti Aminah.
Stay tune. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenang capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti karena kan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio.
Baik, Yo. rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan kita. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Pio. Baik, iya, mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Rakabuming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Rakabuming. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
bilang ke aku. Oh ya, siap. Depan sedikit Pak. Ya. Sebentar. Ya, kita jauh lagi nih. Sebelah sini Pak. Oh, jauh. Namanya juga gitu tadi. Mati lampu Pak, keluhannya. Ini tuh ada nak kasih Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5 persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasus Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari tahun depan. Kak siapa namanya ini? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa aku bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Jokers dari Tribun Timur Makassar. apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu Kak. Belum Lagi ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada Ada P3, Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Karena Rinaldi. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Karena Rinaldi. Siti Aminah.
Apa sih itu? Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti dikarenakan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya, ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya?
Ya, rekan Vio. Baik, rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi. Terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh relawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra. Seperti itu, rekan Pio. Baik, ya mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan, sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini
para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Fakih atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Fakih. Baik, Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik, rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti. Sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Renaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Iya, tiba-tiba. Bilang ke aku. Oh ya, siap. Depan sedikit Pak. Ya. Bentar. Ya, kita jauh lagi nih. Sebelah sini Pak. Awas, awas. Namanya juga begitu tadi. Ini tuh ada nakasi Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5. Persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasih Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari tahun depan. Kak siapa namanya ini? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa gue bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih terlihat Lagi ndak mau, sepi. lagi ndak anu Kak. Belum Lagi ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada P3, Ada Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada nih Ronaldo. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Ronaldo.
Siti Aminah. Bahasa itu pun. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti karena kan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya
sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya. Ada rekan Fakih sudah terhubung bersama kami. Ya. Rekan Fakih bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Pio. Baik, ya mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga berserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan Pio. Baik, rekan Fakih mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke
Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Rakabuming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Rakabuming. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik, Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik, rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribunar. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya? Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio.
Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Rinaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oh ya, siap. Sedikit, Pak. Ya. Bentar. Ya, kita jauh lagi nih. Sebelah sini, Pak. Awas, awas. Namanya juga begitu tadi. Mati lampu Pak, keluhannya. Ini tuh ada nakasi Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi, pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5 persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasus Kak. Tunggu saya ketik Kak. Program apa yang dilanjutkan? Kan dari Taufan Pak. Kak siapa namanya? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Udah apa aja tuh? Apa gue bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak pada lama? siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat Lagi ndak banget. sepi. Lagi ndak anu Kak. Belum Mungkin ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ndak ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada Ada P3, Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ini Karena Lift. Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Karena Lift. Siti Aminah. Pasti itu tuh. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti karena kan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin?
Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim kemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali tim maupun relawan yang bertempat di posko Anies. Baik. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya. Ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio. Baik, rekan Faki mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan kita. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Pio. Baik, iya mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye, mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Harrahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan pemerolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas juga, dan sudah
terlihat logo gambar dari Prabowo Subianto maupun Gibran Raka Buming Raka dengan simbol nomor urut 2. Nantinya ini akan digunakan untuk kampanye para relawan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Seperti itu rekan Vio. Baik, rekan Faki mungkin terkait 1 minggu ke depan menyongsong masa kampanye di tanggal 28 nanti, apakah sudah ada bocoran informasi mungkin untuk kegiatannya, di mana kan untuk atribut-atribut ini sudah tersiapkan semua ya untuk pasangan calon nomor 2? Ya, untuk dalam seminggu ke depan saat ini tim dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sedang menyiapkan kedatangan Gibran ke Sulawesi Selatan. Seperti informasi yang diberitakan sebelumnya, Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan akan datang ke Kota Makassar tanggal 25 November 2023 atau beberapa hari ke depan, kemudian memiliki jadwal juga di Tanah Toraja. Jadi saat ini para relawan masih sibuk untuk memastikan kedatangan dari Gibran Raka Buming Raka dan menyiapkan penyambutan untuk Gibran Raka Buming Raka. Nantinya setelah itu barulah kembali merapatkan bagaimana strategi memulai kampanye di tanggal 28 November mendatang. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya dari Rumah Juang atau juga posko pemenangan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Tentunya kami menunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana informasi update terkait kedatangan Cawapres Gibran Raka Buming. Selamat kembali beraktivitas rekan Faki. Baik, Tribuners, selanjutnya kami beralih ke reporter atau jurnalis Tribun Timur yang ada di lokasi posko atau juga Rumah Juang dari Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Rekan Renaldi sudah terhubung bersama kami melalui ruang virtual. Baik, rekan Vio. Baik, boleh dilaporkan rekan Renaldi terkait kondisi atau juga bagaimana suasana di posko atau Rumah Juang dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Silakan rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Vio dan selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di rumah tim pemenang pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana letaknya sendiri terletak di Jalan Jenderal Sudirman, tepat depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Di mana saat ini rumah tim pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan terpantau sunyi, hanya ada 3 orang atau 3 penjaga yang sedang mengawasi atau berjaga di lokasi tim pemenang daerah. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tengah dari posko Ganjar Mahfud yang ada di Kota Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, mungkin terkait situasi di sana mungkin hanya ada beberapa orang yang siaga, namun terkait atribut mungkin yang sudah terpasang di posko pemenangan tersebut ada apa saja? Atribut seperti mungkin tadi di lokasi kedua ada beberapa atribut yang sudah tersedia. Apakah mungkin di lokasi ketiga saat ini sudah ada beberapa atribut juga? Sejauh ini dari pantauan kami belum ada atribut yang disediakan, baru berupa spanduk yang tertempel di dinding-dinding posko pemenang Ganjar Mahfud. Untuk atribut seperti baju dan segala macam itu belum terlihat di posko pemenang ini. Sebab beberapa waktu lalu masih tahap ini renovasi di posko pemenang ini, seperti pemasukan meja-meja dan kursi-kursi untuk bahan-bahan rapat mereka untuk melakukan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Ya, baik, terkait sosialisasi pemenangan dari pasangan Ganjar Mahfud, tentunya ada direktur kampanye yang akan memimpin di masa kampanye nantinya. Mungkin persiapan dari direktur kampanye sendiri seperti apa rekan Renaldi? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi mengenai bagaimana persiapan mereka, tapi dari tim ketua pemenang daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan, Dr. Udin, masih melakukan beberapa langkah-langkah untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya nanti, sebab dia tak ingin beberapa pasangan lain untuk mengetahui langkah dan trik seperti apa yang akan dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik, berarti terkait kegiatan 1 minggu ke depan sebelum masa kampanye mungkin belum ada informasi lebih lanjut terkait apa saja aktivitas nantinya?
Untuk kegiatan dalam jangka 1 minggu ke depan ini, saya tadi mendapatkan beberapa informasi dari penjaga eh, posko tim pemenang Ganjar Mahfud ini. Katanya di hari Minggu itu akan ada dilakukan gerak jalan santai. Itu sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah tentunya, yang dimana nanti akan ada seluruh kader dari 4 partai pengusung Ganjar Mahfud di Sulawesi Selatan seperti PDIP Perjuangan, P3, Partai Perindo, dan juga Partai Hanura yang nantinya akan ikut bergabung di gerak jalan santai hari Minggu dalam 2 hari ke depan ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, ya. Terima kasih atas informasinya rekan Rinaldi dan tentunya selamat kembali beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Baik Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan dari laporan jurnalis Tribun Timur yang telah meliput di lokasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oh ya, siap. Sedikit, Pak. Ya. Bentar. Ya, kita jauh lagi nih. Sebelah sini, Pak. Awas, awas. Minum juga begitu tadi. Jadi mati lampu Pak, keluhannya. Ini tuh ada anak kasih Kak. Kak Raul dia cuma bilang perkenalkan latar belakang organisasi, pendidikan dan jabatan. Pengalaman pertama menjabat PJ Wali Kota. Iya Kak, pertama Kak. Itu bagaimana pandangan Bapak soal masyarakat Parepare? Apa ada program 100 hari jika ada apa yang menurut Bapak menjadi prioritas? 5 persiapan jelang pertemuan pemilu itu jadi kasih Kak. Tunggu saya ketika program apa yang dilanjutkan kan dari tahun tahun. Kak siapa namanya ini? Nggak kutuki. Terus apa lagi? Ada apa aja tuh? Apa aku bilang Kak? Stadion kan mau direhab nih. Stadion lagi tahap rehab atau apa Kak? Mau Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis dari Tribun Timur Makassar. Apakah ada target Saat ini penyelesaian? saya sedang berada di posko tim pemenang daerah Ganjar Mahfud yang berada di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Kenapa, Kak? Suasana posko Kalau nggak lama? Siang hari Malu-malu ini kok, masih Kak. terlihat sepi. Lagi ndak anu Kak. Belum ada percaya diri. aktivitas yang dilakukan dari para Oh. 4 partai pengusung dari Ganjar Mahfud yang ada di Kak memang ada suaranya Kak? Tentu saja diketahui partai pengusung mulai dari PDIP Perjuangan yang dimana mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden 2024. Namanya. Ada Ada P3, Kak flyernya? Partai Hanura dan Partai Perindo. Dan kemarin baru saja penyelesaian peralatan-peralatan kantor yang akan atau peralatan tim pemenang seperti meja yang sudah diselesaikan oleh tim pemenang daerah Ganjar Mahfud pada siang hari ini. Nah, seperti ini Tunggu. meja yang sudah dibuat Tunggu. kemarin dan nantinya akan digunakan untuk. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di portal www.tribuntimur.com. Untuk itu saya Fiorina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Kardinal Li? Enggak, yang ketiga kan 3, ada yang Kardinal Li? Siti Aminah. Basta itu tuh. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 17 November 2023 bersama saya Firen Jeretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terupdate, terkini dan juga termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan terhubung dengan beberapa jurnalis Tribun Timur yang ada di posko pemenangan dari masing-masing capres dan juga cawapres yang akan kami tunjuk di pemilu 2024. Untuk itu yang pertama kita beralih ke rekan Ami, sudah bersama kami di ruang virtual. Baik, Vio di studio, selamat siang. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar dan kondisi di lokasi Anda saat ini, rekan Ami? Baik, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat dan kondisi sekarang atau suasana di posko pemenangan, di posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang saya lihat di lokasi. Baik, untuk lokasi mungkin bagi Tribuners yang baru bergabung bersama tayangan kita hari ini, lokasi dari posko pemenangan dari Amin sendiri ada di jalan mana, rekan Ami? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa posko itu posko induk pemenangan Amin atau pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini berlokasi di Jalan Meranti, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada aktivitas sama sekali di posko induk pemenangan Amin ini. Dan untuk posko ini sendiri untuk diketahui adalah bekas atau merupakan dulunya adalah Hotel Meranti atau Pondok Meranti yang kemudian disewa atau digunakan oleh tim pemenangan dari pasangan capres-cawapres Amin atau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Namun sejauh ini belum ada aktivitas dari para relawan ataupun tim pemenangan di lokasi karena dari pantauan Tribun Timur di lokasi terlihat pintu masih tergembok atau terkunci, artinya tidak ada sama sekali orang-orang ataupun relawan yang berada di dalam posko induk pemenangan Amin ini. Dan seperti sebelum-sebelumnya juga di beberapa posko induk pemenangan untuk pasangan capres-cawapres lainnya juga masih terlihat seperti dikarenakan mereka mungkin masih menunggu masa-masa kampanye. Untuk diketahui proses kampanye akan dilakukan pada 28 November nanti. Kemungkinan besar situasi dan kondisi mulai ramai atau mulai ada aktivitas di posko induk pemenangan Amin ini pada saat menjelang tahapan kampanye pada 28 November mendatang. Baik, Vio di studio. Baik, iya. Mungkin per hari ini, tepatnya 17 November, belum ada kegiatan seperti yang disampaikan oleh rekan Ami bahwa nantinya masa kampanye di tanggal 28, berarti masih ada 11 hari mendatang. Kemudian apakah rekan Ami juga ada menghimpun atau juga mendengar informasi terkait kegiatan mungkin di minggu ini, ada kegiatan apa di posko pemenangan dari Amin? Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pemenangan ataupun para relawan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, karena sejauh ini kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Tadi kita berencana untuk menghimpun informasi tersebut langsung dari posko ini, namun ternyata di lokasi tidak ada sama sekali
tim maupun relawan yang bertempat di posko Amin. Kembali Baik. ke studio. Baik, ya untuk itu terima kasih atas kerjasamanya rekan Ami sudah mau menghimpun langsung di lokasi. Selamat kembali bekerja dan tentunya sehat dan sukses selalu. Kita beralih ke jurnalis Tribun Timur selanjutnya. Ada rekan Faki sudah terhubung bersama kami. Ya, rekan Faki bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Vio. Baik, rekan Faki mungkin boleh disampaikan saat ini Anda berada di posko pemenangan atau rumah juang dari pasangan capres dan cawapres siapa nih? Ya, saya melaporkan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Baik, seperti apa kondisi terkini dari posko dan juga rumah juang pendukung capres dan cawapres Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming? Ya, di hari Jumat 17 November 2023, posko pemenangan ataupun rumah juang pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Haji Bau, Kota Makassar masih terlihat berlangsung aktivitas oleh para penjaga rumah. Terkait dengan kehadiran relawan-relawan dari pagi hari hingga siang tadi, terpantau hanya ada 1-2 relawan yang datang dan untuk singgah bersantai di rumah juang pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu rekan. Baik, untuk 2 orang yang Anda lihat ini mungkin apa aktivitas yang mereka lakukan nih dari para pendukung cawapres Prabowo Gibran? Apakah mungkin hanya duduk santai? Aktivitas di rumah juang ini tadi ada beberapa yang melakukan bersih-bersih setelah beberapa aktivitas yang dilakukan selama beberapa hari terakhir ya, mulai dari nonton bersama penetapan pasangan calon sampai nonton bersama untuk pencabutan nomor urut. Nah, itu rumah juang Prabowo Subianto ini digunakan oleh pahlawan maupun juga relawan dari Koalisi Indonesia Maju dan sama-sama berkumpul untuk menonton dan berkumpul mendiskusikan bagaimana strategi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Dan dari beberapa hari aktivitas yang berlangsung, nah hari ini juga ada tadi beberapa relawan yang datang untuk membersihkan beberapa area ruangan di rumah juang ini, seperti ruang utama yang merupakan ruang rapat para relawan bersama pimpinan dari Koalisi Indonesia Maju, terkhusus dari Partai Gerindra, seperti itu, rekan Tio. Baik, iya mengingat ini tanggal 28 November nantinya akan dimulai masa kampanye. Mungkin bagaimana dengan persiapan dari Direktur Kampanye dan juga beserta para simpatisan mungkin? Ya, Direktur Kampanye Prabowo Subianto An-Rahman sebenarnya sudah memikirkan bagaimana strategi untuk memulai proses sosialisasi kepada masyarakat, proses kampanye. Nah, pantauan Tribun Timur di rumah juang ini saat ini sudah atribut kampanye sudah banyak disediakan, mulai dari baju, mulai dari jaket, sampai tas-tas itu sudah disiapkan oleh tim kampanye dari pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nantinya pada saat kick off mulainya masa kampanye, para relawan ini akan mulai menyebarkan mulai dari stiker, kemudian baliho-baliho sampai atribut-atribut untuk menyukseskan perolehan suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka khususnya di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Nah, saat ini persiapan sudah dilakukan di beberapa ruangan sudah dipenuhi oleh baju-baju, kemudian tas-tas